55. Bab 541, Pertemuan Besar. Itu terlalu tragis. Di reruntuhan, kehidupan inti emas mirip dengan rumput. Dalam waktu kurang dari 15 menit, tentara inti emas yang teratur dari dinasti Yu Agung diinjak-injak oleh lusinan kereta dari klan Taba dan lebih dari setengahnya terluka atau mati. Mayat berserakan di mana-mana dan tangisan tragis melolong. Pasukan Great Yu telah pecah sepenuhnya dan para pembudidaya yang tersisa melarikan diri jauh tanpa berbalik. Jenius inti emas dari dinasti Yu Agung, Guluonan, dikalahkan oleh Taba Feng dalam 3 pukulan. Memotong kepala Guluonan dengan tombaknya, Taba Feng memegangi kepala itu di tangannya. Dengan aura yang sangat deras, dia menginjak mayat Guluonan dan menamparkan bibirnya, mencibir, sungguh jenius apa ini. Tidak ada kekurangan jenius di generasi ini. Petik 2. Mu Dongqing dan Bai Yuhan merasa ngeri ketika mereka menyaksikan pemandangan itu dan menggigil tak terkendali. Mereka berdua menyaksikan Guluonan melepaskan fenomena inti emasnya untuk mencoba kabur. Namun, itu dihancurkan dengan satu tebasan tombak Taba Feng dan kepalanya dipenggal. Bahkan tanpa menggunakan fenomena inti emasnya, Taba Feng membunuh Guluonan saat menghancurkan pasukan Great Yu. Dia melemparkan kepala Guluonan yang berlumuran darah dengan santai ke tanah dan mengejek dengan dingin. Kamu bahkan tidak cocok untuk naik keretaku dengan kekuatanmu. Mempersempit pandangannya, Mu Dongqing samar-samar bisa melihat puluhan kepala berserakan di kereta Taba Feng. Sebagian besar sudah dikeringkan dan hanya sedikit yang diwarnai dengan darah segar. Saya mendengar bahwa Taba Feng suka membunuh para jenius. Setiap kali dia membunuh seorang jenius, dia akan memenggal kepala yang terakhir dan meletakkannya di keretanya. Petik 2. Saya pernah mendengar bahwa dia mengklaim dengan berani bahwa dia akan membantai semua paragon dari daratan Tianhuang dan mengisi keretanya. Petik 2. Bisikan pelan terdengar dari rumput di dekatnya. Mu Dongqing dan Bai Yuhan bertukar pandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata yang lain. Ada lusinan kereta dari klan Taba yang datang untuk ekspedisi ini. Paling banyak, mereka memiliki kurang dari 100 orang. Namun, mereka mampu menghancurkan pasukan dengan lebih dari 1000 inti emas. Kekuatan klan Taba jelas. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tidak jauh dari sana, sekelompok kereta kuno lain yang diserang dengan bendera perang dikibarkan, terukir dengan kata Yuan. Klan bangsawan lainnya, klan Yuan, telah tiba. Pemimpin klan Yuan lebih kurus seperti tiang bambu dan mencibir, Taba, itu hanyalah semut dengan kekuatan yang biasa-biasa saja. Apa yang harus dipamerkan? Petik 2. Yuan Wujia. Taba Feng memutar keretanya dan mencambuk talinya dengan niat bertempur di matanya, berteriak, kamu datang pada waktu yang tepat. Membunuh semut itu sama sekali tidak menyenangkan. Aku masih menyimpan tempat di keretaku untuk kepalamu. Petik 2. Tanpa sepatah kata pun, Taba Feng memimpin keretanya dan menyerbu ke arah Yuan Wujia. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Yuan Wujia jelas tidak takut dan mengambil tombak emas bercabang 3 dari tas penyimpanannya. Itu terlihat sangat berat dan tidak cocok dengan ukurannya yang kurus. Membunuh. Keduanya membumbung ke udara pada saat yang sama dan berteriak. Tombak-tombak dan emas bercabang 3 bertabrakan dengan keras, melepaskan gelombang kejut yang gemetar di udara. Semburan cahaya melesat, menyala seperti matahari dengan pancaran yang menyilaukan. Ada lebih banyak pembudidaya berkumpul di sekitarnya dan teriakan khawatir bisa terdengar dari kerumunan. Mu Dongqing adalah kultivator bertemperamen tinggi dengan kekuatan luar biasa. Dia memegang palu raksasa dan tidak bisa dihentikan. Namun, dibandingkan dengan 2 paragon sebelumnya, Mu Dongqing merasa bahwa dia terlalu lemah. Ini adalah teladan sejati. Mu Dongqing tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan meratap, salah satu dari mereka bisa membunuhku dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Suara yang memekakan telinga bisa terdengar saat paragon dari 2 klan bangsawan, Taba Feng dan Yuan Wujia, bertarung di udara dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Lubang-lubang itu akan berguncang dengan setiap bentrokan. Saat serangan berlanjut, Taba Feng menjadi semakin serius dan keganasan di matanya berkilauan. Mengedarkan inti emasnya dengan marah, aura menakutkan menyebar dari sekelilingnya. Itu adalah fenomena inti emas. Murid Yuan Wujia mengerut dengan cepat dan dia segera mundur, berteriak, Taba Feng, kamu gila. Berani-beraninya Anda mencoba dan menggunakan fenomena inti emas. Petik 2. Fenomena inti emas adalah sarana terkuat yang tersedia untuk inti emas dan mereka tidak akan dapat menggunakannya kembali dalam waktu singkat setelah dirilis. Dengan kata lain, jika seseorang mengaktifkan fenomena inti emas mereka selama pertempuran sengit, itu berarti mereka bertekad untuk membunuh. Sementara Yuan Wujia tidak senang dengan Taba Feng, dia mempertahankan kewarasannya. Buah vermilion belum matang.
Jika mereka berdua mengungkapkan semua kartu truf mereka dan melepaskan fenomena inti emas mereka di sini, itu hanya akan menghasilkan hasil internal dan memungkinkan orang luar untuk mendapatkan keuntungan. Fenomena inti emas Taba Feng belum terbentuk sepenuhnya dan pada kenyataannya, dia juga ragu-ragu secara internal. Tapi saat dia merasakan tatapan dari sekeliling, Taba Feng terpompa dan berkata dengan dingin, cek itu. Aku akan membunuhmu hari ini. Petik 2. Kalian berdua, hentikan. Tiba-tiba, suara dingin dan menawan terdengar. Bang! Ledakan! Ledakan! Serangkaian kereta kuno datang dengan aura yang luar biasa, menyebabkan awan menghilang dan cakrawala bergetar. Kereta kuno ini hanya tersedia untuk keluarga bangsawan-bangsawan. Itu adalah kedatangan klan kultivasi utama lainnya. Bendera perang di kereta menunjukkan kata yang mencolok, murong. Seorang wanita berdiri di atas kereta di bagian depan, mengenakan jubah istana biru dengan sosok tinggi, langsing dan menggairahkan. Meskipun dia tidak memakai riasan, dia memiliki fitur sempurna seperti peri dengan kesombongan yang unik untuk klan bangsawan. Orang yang berbicara sebelumnya adalah wanita ini. Ketika melihat wanita itu, Yuan Wujia buru-buru berteriak, Murong Wushuang, kamu datang pada waktu yang tepat. Bantu aku mengendalikan orang gila ini. Petik 2. Tidak ada dari kalian yang bisa mengontrol tindakanku hari ini. Meskipun itulah yang dikatakan Taba Feng, nadanya jelas telah melunak. 4 klan bangsawan kami berhubungan sepanjang sejarah. Kita bisa berdebat, tapi tidak perlu terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Murong Wushuang berkomentar dengan acuh tak acuh, selain itu, buah vermilion masih belum matang. Apa gunanya kalian bertengkar, untuk membiarkan orang luar menertawakan kita? Petik 2. Menyapu pandangannya ke arah para pembudidaya yang menonton dari sekitarnya, Taba Feng berteriak dengan niat membunuh yang dingin di matanya, siapa yang berani menertawakanku? Kalian semua, enyahlah lebih jauh. Petik 2. Banyak pembudidaya terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memanfaatkan momen kacau untuk melarikan diri juga. Reruntuhan itu terlalu menakutkan. Pertempuran ini hanyalah adegan yang mereplikasi pertempuran serupa di bagian lain reruntuhan kian besar. Bahkan sebelum mereka melihat buah vermilion, orang-orang berkelahi sampai sungai darah terbentuk. Begitu buah vermilion benar-benar muncul, badai darah macam apa itu? Kelompok itu mundur, meninggalkan satu orang berjalan maju tanpa suara dengan cara yang mencolok. Seketika, tatapan semua orang terfokus pada orang itu. Orang itu memakai jubah hitam dan berambut hitam. Tanpa ekspresi dan kaku, tidak ada emosi di matanya saat dia berjalan menuju kedalaman reruntuhan kian besar sambil memegang pedang panjang di tangan kirinya yang pucat. Siapa itu? Beraninya dia mengabaikan ancaman Taba Feng. Petik 2. Saya pikir otaknya pasti sudah mati. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa dia idiot dengan wajah lumpuh. Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Beraninya dia menantang 3 klan bangsawan sendirian. Petik 2. Banyak pembudidaya di dekatnya berdiskusi dengan suara pelan dengan ekspresi mengejek. Orang itu tidak bergerak cepat. Tepatnya, dibandingkan dengan kecepatan pembudidaya, dia sangat lambat. Kultivator pedang berjubah hitam berjalan perlahan menuju kedalaman reruntuhan seperti manusia, mengabaikan banyak kereta dari 3 klan bangsawan di udara dan para pembudidaya yang kuat. Selangkah demi selangkah. Bab 542, 10 Sekte Atas. Para pembudidaya dari 3 klan bangsawan tampaknya telah membeku di udara dan keheningan total terjadi karena tidak ada dari mereka yang bergerak. Setelah kedatangan pendekar pedang berjubah hitam, bahkan Taba Feng yang tak tertahankan dengan keganasannya yang dahsyat sebelumnya menjadi tenang, sedikit kewaspadaan bisa dilihat dari kedalaman matanya. Adegan yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Sebaliknya, pendekar pedang berjubah hitam terus berjalan di bawah 3 klan bangsawan dengan cara yang tidak tergesa-gesa, selangkah demi selangkah seperti itu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukanlah jarak yang dianggap jauh bagi pembudidaya. Baik itu dengan teknik gerakan atau menaiki pedang mereka, itu hanya akan membutuhkan sedikit lebih dari 100 napas. Namun, pendekar berjubah hitam itu berjalan selama 15 menit penuh. Hal yang aneh adalah tidak ada yang menghentikannya atau bahkan berbicara sepanjang waktu. Seolah-olah tenggorokan semua orang tersedak. Murong Wushuang sedikit mengernyit dan terlihat aneh dari caranya memandang pendekar pedang berjubah hitam itu. Sepertinya kasihan, kagum, dan bahkan khawatir, itu bertentangan dan rumit. Pendekar berjubah hitam tampak acuh tak acuh terhadap tatapan berapi-api semua orang. Tatapannya sedikit hilang, sepertinya tidak dapat menemukan titik fokus. Berjalan maju selangkah demi selangkah tanpa tergesa-gesa, dia mempertahankan kecepatannya dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Siapa pria itu?
Para pembudidaya yang menonton bukanlah orang bodoh dan secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Masih ada satu klan bangsawan lagi. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah teladan dari klan Dugu. Petik 2. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya sepertinya ingat bahwa ada pembudidaya pedang inti emas yang menakutkan dari klan Dugu yang dikenal sebagai Dugu Jian. Dia hidup untuk pedang itu. Petik 2. Saya juga pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dikatakan bahwa dia menjaga dirinya sendiri dan tidak memiliki kerabat atau teman. Selama puluhan tahun terakhir, dia hanya ditemani oleh pedang hitamnya dan telah benar-benar mencapai alam yang tidak membutuhkan apapun selain pedangnya. Petik 2. Ketika dia mendengar diskusi di dekatnya, Bai Yuhan berbisik, Dongqing, sepertinya klan Dugu telah menyerah pada pertarungan untuk buah vermilion. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimnya ke sini sendirian. Petik 2. Belum tentu. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Terlepas dari orang-orang seperti kita yang telah menyerah untuk berjuang demi buah vermilion dan hanya di sini untuk memanfaatkan kekacauan, ada kemungkinan lain mengapa beberapa dari mereka ada di sini sendirian atau berpasangan. Petik 2. Mengapa? Bai Yuhan bertanya. Pria itu sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Di udara, Taba Feng telah menarik kembali fenomena inti emasnya ketika pendekar pedang berjubah hitam itu muncul. Setelah pendekar pedang berjubah hitam itu pergi, dia menghela nafas lega dan tertawa. Di sini saya berpikir mengapa tidak ada seorang pun dari klan Dugu dengan 3 klan kami di sini. Jadi, mereka mengirim pria dengan wajah lumpuh itu. Petik 2. Pendekar berjubah hitam itu tanpa ekspresi sepanjang waktu dan Taba Feng secara alami hanya mengejeknya dengan istilah, wajah lumpuh. Tidak jauh, seorang kultivator tidak bisa menahan tawa. Wajah lumpuh. Hehe, betapa cocoknya. Petik 2. Ekspresi Murong Wushuang menjadi gelap dan dia berbalik sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya muncul seketika, menembak ke gelabela pembudidaya itu sebelum menghilang. Terdengar gedebuk. Kepala orang itu meledak dan dia jatuh ke tanah, mati dengan darah dan cairan otak berceceran di mana-mana. Kerumunan itu menjadi gempar. Para pembudidaya di dekatnya sangat pucat dan mundur secara naluriah, melihat ke langit dengan rasa gentar pada wanita pembunuh tak tertandingi di kereta kuno itu. Dengan wajah dingin, Murong Wushuang berkata perlahan, apa menurutmu orang sepertimu bisa mengolok-olok siapapun dari 4 klan bangsawan? Tidak ada yang menjawab. Taba Feng, Yuan Wujia dan Murong Wushuang berdiri di udara dengan aura yang memukau, menyerupai dewa yang sedang menatap manusia kecil dengan tatapan menghakimi. Siapa yang berani menjawab di bawah tekanan seperti itu? Berbalik, Murong Wushuang memelototi Taba Feng dan berkata dengan dingin, Taba Feng, jangan katakan bahwa aku tidak memperingatkanmu, tapi sebaiknya kamu menjaga mulutmu. Masalah berasal dari mulut. Petik 2. Taba Feng mendapatkan kembali kesombongannya setelah kepergian pendekar pedang berjubah hitam itu dan tertawa terbahak-bahak. Itu bukan urusanmu. Saya bisa mengatakan apapun yang saya suka. Petik 2. Baik. Dengan tatapan dingin, Murong Wushuang berkata, karena kamu sangat berani, kejar Dugu dan ulangi kata-katamu. Ekspresi Taba Feng menjadi gelap dan dia mendengus tanpa membalas. Sambil menarik napas dalam-dalam, Murong Wushuang menenangkan diri dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian, tapi ada berita bahwa murid warisan dari 10 sekte atas wilayah utara akan datang. Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, Taba Feng dan Yuan Wujia mengerutkan alis mereka. Tidak akan sesederhana itu untuk memetik buah vermilion dan mengklaim dominasi atas ranah inti emas di wilayah utara. Bahkan penerus keluarga aristokrat kuno di wilayah utara mungkin muncul. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Murong Wushuang melambaikan tangannya dan memimpin lusinan kereta di belakangnya untuk melaju ke reruntuhan kian besar. Taba Feng dan Yuan Wujia juga tenang dan pergi masing-masing, menyerah pada pertarungan mereka dengan pengertian diam-diam. Dalam sekejap mata, kedamaian kembali ke langit di perbatasan reruntuhan. Dengan begitu banyak talenta yang bertujuan untuk tujuan yang sama, bahkan paragon dari 4 klan bangsawan mungkin tidak bisa mendapatkan buah vermilion. Petik 2. Betul sekali. Pernahkah Anda mendengar bahwa murid-murid warisan dari 10 sekte atas bergegas juga? Pasti akan ada perang hebat antara paragon saat itu. Petik 2. Sepertinya buah vermilion bukan hanya harta universal, ada makna yang lebih dalam darinya. Siapapun yang memperoleh buah vermilion adalah makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Petik 2. Medan perang kuno tingkat menengah akan terbuka dalam 20 tahun lagi. Seorang pemenang harus diputuskan dengan pengumpulan paragon faksi utama dan sekte di wilayah utara ini. Petik 2. Mu Dongqing dan Bai Yuhan bertukar tatapan muram saat mereka mendengar diskusi.
Situasi di reruntuhan kian besar bahkan lebih kacau dan menakutkan dari yang mereka bayangkan. Apa 10 sekte atas? Bai Yuhan bertanya. Mu Dongqing mengenang dan menjawab, saya mendengar Naschen Souls di istana menyebutkan tentang hal itu secara tidak sengaja di masa lalu. Dikatakan bahwa ada 108 klan atas yang berada di bawah sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Kebanyakan dari mereka terkumpul di benua tengah dan beberapa tersebar di wilayah utara, selatan, timur dan barat. Ada 10 dari mereka di wilayah utara. Petik 2. Sekte macam apa yang bisa dianggap sebagai sekte atas? Saya tidak yakin. Petik 2. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa kekuatan dari sekte atas membutuhkan dukungan dari sosok perkasa tubuh gabungan. Satukan sosok perkasa tubuh. Penyebutan kata-kata itu menyebabkan jantung Bai Yuhan berdetak kencang. Ada 9 ranah utama kultivasi, kondensasi Qi, pendirian yayasan, inti emas, jiwa yang baru lahir, pembalikan kekosongan, karakteristik Dharma, tubuh gabungan, Mahayana, dan transendensi kesengsaraan yang legendaris. Alasan mengapa dinasti Zhou besar dapat didirikan dan bertahan hampir 10.000 tahun adalah karena ada Dao Lore karakteristik Dharma yang mendukung ibu kota. Betapa menakutkannya jika sekte atas mendapat dukungan dari sosok perkasa tubuh gabungan. Berapa banyak penguasa Dao karakteristik Dharma yang akan mereka miliki di bawah mereka? Kekuatan macam apa yang akan dimiliki paragon mereka juga? Seseorang hanya akan mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari mereka setelah meninggalkan dinasti Zhou Agung dan mengalami teror sebenarnya dari dunia kultivasi. Di benua tengah, asal mula kultivasi di mana budaya kultivasi paling mulia dengan sekte dan faksi paling super berkumpul, betapa megahnya hal-hal di sana. Bab 543, Kepercayaan. Tiba-tiba, aura gemetar melonjak dari tepi cakrawala. Cuaca telah berubah. Aduh. Suara klakson panjang terdengar di seluruh dunia. Banyak pembudidaya melihat ke atas dan ekspresi mereka berubah. Di ujung langit, kapal perang kapal roh raksasa dengan panjang beberapa ribu kaki dengan pola misterius terukir di atasnya melayang dan bersinar terang. Merobek udara, pembuluh roh memiliki aura yang mendominasi dan kekuatan yang merajalela. Satu demi satu, sosok dengan aura gemetar yang kuat berdiri di busur mereka. Penerus sekte atas telah tiba di reruntuhan. Itu adalah wadah roh dari salah satu dari 10 sekte atas, sekte gerak surga. Petik 2. Pemimpin mereka harus menjadi teladan dari sekte gerak surga, Long Wenyu. Petik 2. Kapal roh melewati para pembudidaya satu demi satu, membentuk bayangan raksasa yang menutupi langit. Tidak lama setelah sekte gerakan surga berlalu, lebih banyak pembuluh roh merobek awan. Kapal-kapal itu hitam pekat dan menakutkan, menyerupai kapal neraka yang mengapung di lautan neraka. Salah satu dari 10 sekte atas, sekte hantu gelap. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi sasaran siapapun dari sekte hantu gelap atau kamu pasti akan hidup lebih buruk dari kematian. Ada banyak hantu jahat dan tentara dunia lain di reruntuhan kian besar. Itu keuntungan medan lengkap untuk Dark Ghost Sect. Petik 2. Kapal roh dari sekte hantu gelap mengarahkan ke reruntuhan kian besar. Tidak lama kemudian, lebih banyak kapal perang tiba. Nenek moyang pertama dari klan bangsawan adalah pejuang kultivasi yang menaklukkan gurun. Oleh karena itu, klan mereka akan bepergian dengan kereta kuno. Klan atas berbeda dari klan bangsawan wilayah utara. Kebanyakan dari mereka bepergian menggunakan wadah roh. Itu adalah kapal perang dari salah satu dari 10 sekte atas, Blaze Columbus Valley. Api yang membara berkobar di kapal perang yang baru tiba dan awan di udara terbakar merah, menampilkan keindahan yang suram. Saya mendengar bahwa teladan Blaze Columbus Valley, Wang Yan, datang ke sini sebelumnya dan hampir terbunuh. Siapa yang bisa sekuat itu? Saya tidak yakin. Itu mungkin adalah murid warisan dari sekte atas lainnya. Saya mendengar bahwa teladan Stellar Luna Sekte meninggal. Tidak mungkin Stellar Luna Sekte akan membiarkan ini pergi. Petik 2. Sudah ada 3 dari 10 sekte atas di sini sekarang dan aku mengumpulkan 7 lainnya akan segera tiba. Sepertinya rumor itu nyata. Petik 2. Tak perlu dipikirkan lagi, pertempuran hebat pasti akan pecah di reruntuhan kian besar begitu buah vermilion matang 15 hari kemudian. Pada saat itu, Paragon akan bersimbah darah dan tidak ada yang tahu siapa yang akan selamat dari badai besar itu. Ini bisa dianggap sebagai ujian. Hanya Paragon yang selamat dari pertumpahan darah yang benar-benar dapat dianggap sebagai Paragon tak tertandingi dan meninggalkan nama yang tak tergoyahkan di medan perang kuno menengah 20 tahun kemudian. Dengan ekspresi tegas, Mu Dongqing merenung untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan, situasinya menjadi terlalu rumit di reruntuhan kian besar. Petik 2. Mengapa kamu mengatakan itu? Bai Yuhan tahu bahwa dia memiliki lebih banyak hal dalam pikirannya.
Mu Dongqing mengerutkan kening. Apa kau memperhatikan bahwa meskipun ada keributan besar di reruntuhan kian besar, satu jiwa baru lahir belum muncul? Bai Yuhan mengangguk, dia telah menyadarinya sejak lama juga. Buah vermilion tidak memiliki banyak efek untuk jiwa yang baru lahir dan mereka mungkin tidak tertarik olehnya, Bai Yuhan menyimpulkan. Meskipun itu benar, tidak mungkin tidak satupun dari mereka muncul sama sekali. Itu tidak masuk akal. Petik 2. Apa yang kamu pikirkan? Mu Dongqing merenung dalam-dalam. Saya menduga bahwa beberapa jiwa yang baru lahir telah tiba. Bagaimana apanya? Mata Bai Yuhan membelalak. Mu Dongqing menjawab, ada terlalu banyak faksi yang terlibat dalam pertarungan untuk buah vermilion ini. Jika Naschen Souls ikut campur, mereka pasti akan menghancurkan keseimbangan. Seperti yang Anda sebutkan, itu benar-benar tidak layak bagi jiwa baru lahir untuk memperjuangkan satu buah vermilion. Petik 2. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ada kesepakatan diam-diam antara jiwa baru lahir dari berbagai faksi utama untuk tidak ikut campur sehingga generasi muda dapat mengambil pertempuran yang benar-benar menentukan untuk melihat siapa yang bisa memerintah tertinggi di antara alam inti emas. Sangat mungkin bahwa semua jiwa yang baru lahir disembunyikan dan menonton untuk melihat hasil dari pertempuran ini. Petik 2. Bai Yuhan mengerutkan kening dan berpikir keras setelah mendengar tebakannya. Gua bawah tanah. Cahaya cemerlang bersinar di atas lahar merah dan baju besi kuning samar melayang di udara dengan indah. Di pantai, seorang kultivator berjubah hijau yang sopan menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas lega, akhirnya melepaskan senyuman tipis. Kultivator berjubah hijau tidak lain adalah Su Zimo. Setelah memasuki gua bawah tanah, dia hanya menghabiskan waktu 5 hari untuk memperbaiki 5 panah emas hitam. Namun, dia membutuhkan 10 hari untuk memperbaiki armor sutra emas mistik. Selama 15 hari terakhir, Su Zimo tidak istirahat sedetik pun dan tegang, dia sudah berada pada batas kemampuannya secara fisik dan mental dengan melakukan pengumpulan semangat secara terus-menerus. Namun, itu semua sepadan. 5 panah emas hitam dan armor sutra emas mistik semuanya adalah senjata roh yang menghubungkan, kekuatan tempur Su Zimo baru saja naik level. Su Zimo meregangkan dan melepaskan jubah hijaunya, bersiap untuk mengenakan armor sutra emas mistik. Namun, tindakannya menyebabkan bola merah berbulu di samping kakinya terbangun. Rubah kecil itu menguap dan mendorong paha Su Zimo dengan kepala dan mata grogi, menunjukkan ketidaksenangannya. Su Zimo tersenyum. Selama 15 hari terakhir, rubah kecil telah sepenuhnya lengah terhadapnya. Awalnya, makhluk kecil ini bersembunyi dan mengawasinya dari jauh. Ketika lelah, dia tidur dan terus mengawasi setelah dia bangun. Setelah beberapa hari, ketika rubah kecil melihat bahwa Su Zimo mengabaikannya, dia mendekat dan mendekat. Ketika dia menyadari bahwa dia masih tidak dalam bahaya setelah hari lain, dia menutup jarak lagi. Beberapa hari kemudian, rubah kecil itu langsung berbaring di samping kaki Su Zimo. Dia menggunakan pahanya sebagai bantalnya dan merasa sangat nyaman, dia tidak pernah tidur sebaik ini selama puluhan tahun. Setelah bangun, rubah kecil itu menggosok matanya dan hal pertama yang dilihatnya adalah Su Zimo mengganti pakaiannya. Seketika, dia tersipu dan mengomel dalam hati, segala sesuatu tentang pria ini baik kecuali fakta bahwa dia suka telanjang. Su Zimo acuh tak acuh dan mengenakan armor sutra emas mistik, terasa mendingin di kulitnya dan sangat nyaman. Armor sutra emas mistik tipis seperti sayap jangkrik tetapi pantang menyerah dan dapat menyesuaikan diri dengan sosok pembudidaya manapun, itu benar-benar harta utmos yang langka. Setelah berhasil memperbaiki senjata roh penghubung, Su Zimo sangat bersemangat dan mengenakan jubah hijaunya sekali lagi. Melihat rubah kecil di sampingnya, dia tidak bisa menahan untuk menjangkau dan menyentuh tubuh berbulunya. Awalnya, rubah kecil ingin mengelak secara naluri. Namun, dia mengedipkan mata dan tetap di tempatnya, membiarkan Su Zimo menggosok tubuhnya dengan lembut. Rubah kecil. Sambil menyeringai, Su Zimo berkata dengan tatapan ceria di matanya, tahukah kamu bahwa ketika kamu tidur, kamu mendengkur sangat keras. Sarjana terkutuk. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu dengan lantang? Petik 2. Rubah kecil itu membeku dengan ekspresi malu dan menoleh ke telapak tangan Su Zimo sebelum menggigit dengan kejam. Menyalak. Rubah kecil itu berseru. Telapak tangan Su Zimo baik-baik saja tetapi giginya hampir retak saat dia tersentak dingin. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Mengerucutkan bibirnya dan mengedipkan mata rubah kecil yang memikat itu berkabut dan tetesan air mata seukuran kacang berguling-guling, terlihat menyedihkan seolah dia telah menderita kesedihan yang luar biasa. Su Zimo buru-buru menyembunyikan senyumnya dan membelai keningnya, berkata dengan tegas, tapi jujur saja, dengkuranmu tidak seperti dengkuran biasa. Ya, lebih bagus.
Petik 2. Rubah kecil itu menangis dan menangis. Bab 544, mengumpulkan jiwa yang baru lahir. Rubah kecil itu menangis dan mengangkat fire blocking basket dengan cakar kecilnya, melarikan diri dengan gusar. Sambil tersenyum, Su Zimo duduk dan berbaring ke belakang, menggunakan lengannya sebagai bantal untuk kepalanya. Menutup matanya, kilatan setan samar berkedip saat dia berpikir. Setelah menangis sebentar, rubah kecil bersembunyi di sudut dan menggambar lingkaran di tanah, menggiling cairan otaknya untuk menghina Su Zimo. Sarjana bodoh, kamu benar-benar payah. Sarjana bodoh, kamu orang jahat. Kamu bahkan lebih buruk dari buaya mati bodoh itu. Rubah kecil menghabiskan seluruh hidupnya di gua bawah tanah ini dan belum pernah melihat dunia luar atau berhubungan dengan siapapun. Meskipun pada dasarnya dia waspada, dia juga polos dan naif seperti perawan. Kata-kata paling kejam yang bisa dia pikirkan adalah membandingkan Su Zimo lebih buruk dari buaya. Meskipun dia telah hidup selama puluhan tahun, itu adalah jumlah waktu yang dapat diabaikan dibandingkan dengan masa hidup iblis yang panjang dan pikirannya mirip dengan anak manusia. Tak lama kemudian, dia bosan. Berbalik, rubah kecil itu memandang Su Zimo secara naluriah. Matanya terpejam dan dia tidak bergerak kecuali telinganya yang bergerak-gerak. Apa yang dia lakukan? Rubah kecil itu penasaran dan berjingkat-jingkat, sama sekali lupa bahwa dia mengolok-oloknya sebelumnya. Karena wilayah kultivasinya tidak cukup tinggi, dia tidak dapat mendengar suara yang datang dari istana di atas gua. Namun, Su Zimo memiliki pendengaran universal. Bahkan ribuan kaki di bawah tanah, samar-samar dia bisa mendengar suara-suara di atas di istana. Istana tidak damai selama setengah bulan terakhir. Selanjutnya, keributan itu jelas semakin besar. Semua paragon inti emas dari wilayah utara mungkin telah berkumpul di sini dengan kelahiran buah Vermilion. Meskipun Su Zimo berhasil bertahan melawan musuh kuat dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis sendirian ketika Istana Kaisar Manusia turun di medan perang kuno, situasi saat ini tidak terlihat baik untuknya. Pada saat itu, dia adalah penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian untuk kultivasi keabadiannya dan telah mencapai penguasaan yang lebih besar pada bagian pembersihan lubang untuk budidaya iblisnya. Dia hampir berada di puncak dan selangkah lagi untuk membentuk inti. Pada saat itu, dia sebanding dengan paragon dari paragon Sekte Abadi, Buddha dan Iblis dalam hal dunia kultivasi. Tapi sekarang, dia berada di Golden Core tahap awal dan belum mencapai penguasaan yang lebih rendah dari Inner Core-nya. Paragon terlemah yang berkumpul berada di inti emas tahap akhir dan bahkan mungkin ada inti emas yang disempurnakan. Ada perbedaan hingga 3 alam kecil. Tentu saja, ketiga alam kecil itu tidak berarti banyak bagi Su Zimo yang memiliki keabadian dan kultivasi iblis. Dia masih yakin bahwa dia bisa menekan semua orang dalam pertempuran 1 lawan 1. Namun, ada kemungkinan besar dia bisa membuat musuh dengan semua paragon di wilayah utara dengan bertarung untuk buah Vermilion. Pada saat itu, akan sulit untuk menang melawan serangan gabungan dari paragon yang tak terhitung jumlahnya. Ia berhasil mengolah fenomena kembar dan keduanya merupakan fenomena primordial yang hilang. Namun, pada akhirnya, dia hanya punya 2. Pada saat itu, akan ada ratusan atau ribuan fenomena inti emas oleh paragon dan itu adalah kekuatan penghancur yang tidak terbayangkan. Dia mungkin tidak bisa menangani semuanya dengan energi rohnya sebagai inti emas tahap awal. Selanjutnya, ada fenomena inti emas yang lebih kuat dari Soaring Serpent dan Divine Turtle juga. Istana kaca dari 9 sekte abadi dan sekte tanah jahat dari 7 sekte iblis terletak di wilayah utara. Jika paragon dari 2 sekte super itu menang, itu pasti akan menjadi ancaman bagi Su Zimo. Tentu saja, ada hal lain yang dia waspadai. Akankah jiwa yang baru lahir muncul untuk kemunculan buah Vermilion ini? Bagaimana hal-hal akan berakhir jika Naschen Souls ikut campur? Pikiran liar Su Zimo membuat kelopak matanya berat. Dia benar-benar terlalu lelah dan saat ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah istirahat malam yang nyenyak. Pemahamannya tentang penyempurnaan senjata telah maju lagi saat dia memperbaiki senjata roh yang terhubung. Masih tersisa 15 hari lagi. Itu cukup bagiku untuk menyempurnakan satu set 27 pedang terbang kelas tertinggi. Petik 2. Dengan pikiran itu, Su Zimo tertidur. Rubah kecil baru saja tiba di samping Su Zimo ketika dia melihat bahwa dia telah tertidur. Selanjutnya, terdengar suara aneh dari hidungnya. Kedengarannya seperti harimau, macan tutul, dan guntur. Dengan cemberut, dia berpikir, berani-beraninya sarjana bodoh ini menertawakan saya ketika dia mendengkur begitu keras. Meskipun itu adalah pikirannya, dia tidak mengganggu Su Zimo. Dia tahu bahwa dia diselipkan. Suara dari hidung Su Zimo secara alami disebabkan oleh bagian pembersihan sumsum.
Metode pernapasan dan kedaluarsa dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sudah dimasukkan ke dalam sumsum Su Zimo dan akan aktif secara naluriah bahkan jika dia tertidur. Body tempering, transformasi tendon, penguatan tulang, pembersihan sumsum, penyempurnaan organ, pembersihan lubang, pembentukan inti. 7 sutra bergema di dalam tubuhnya, membentuk sebuah lingkaran. Ki iblisnya yang kaya bangkit dan mulai menyebar. Rubah kecil memperhatikan semuanya dengan mata terbelalak tak percaya. Apakah sarjana ini manusia atau iblis? Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Yang membuatnya terkejut, dia menyadari bahwa paparannya terhadap Ki Iblis yang dilepaskan dari kultivasi Su Zimo menggerakkan kultivasinya yang telah mandek untuk waktu yang lama. Hehe. Senang, rubah kecil itu beringsut ke depan lagi dan menempel erat ke lengan Su Zimo sebelum mulai berkultivasi. Ada paviliun besar 5 km jauhnya dari reruntuhan kian besar. Berbeda dengan reruntuhan sunyi, tempat ini rimbun dengan tanaman hijau dan pohon willow berdiri berbaris, dipenuhi kehidupan. Ada 4 meja batu di paviliun. Di samping setiap meja duduk 3-4 pembudidaya dengan pakaian aneh. Beberapa dari mereka mengenakan jubah, beberapa dari mereka mengenakan baju besi dan yang lainnya mengenakan pakaian olahraga yang ketat. Lebih dari 10 orang duduk sambil menyesap teh dengan ekspresi santai, berdiskusi dengan suara lembut. Di luar paviliun, ada lebih dari 100 pembudidaya yang menunggu. Berdiri di luar, semua ekspresi mereka jauh lebih buruk saat mereka melihat orang-orang di dalam paviliun dengan ketakutan dan kewaspadaan yang dalam. Jika Mu Dongqing melihat ini, dia pasti akan terkejut. Baik itu 10 orang aneh di dalam paviliun atau 100 orang aneh di luar, semuanya adalah jiwa baru lahir. Seperti yang dia duga, jiwa yang baru lahir membuat gerakan mereka untuk buah vermilion. Di paviliun, 3 orang duduk mengelilingi salah satu meja batu dengan lencana di pinggang mereka yang bertuliskan Murong, Yuan dan Taba. Mereka berasal dari 4 klan bangsawan. Ada emblem di pinggang Naschen Souls yang duduk di sekitar 3 meja batu lainnya. Stellar Luna Sekte, Blaze Columbus Valley, Sekte Pedang Menusuk Surgawi, Sekte Gerak Surga, Sekte 7 Pembunuhan, Sekte Kabut Darah, Sekte Dewa Cakrawala Mistik, Sekte Harimau Naga, dan Sekte Tanpa Bayangan. Itu adalah 9 dari 10 sekte atas selain Sekte Hantu Gelap. The Naschen Souls di paviliun berasal dari 10 sekte atas atau 4 klan bangsawan. Adapun jiwa baru lahir yang berdiri dengan patuh di luar paviliun, mereka berasal dari sekte dan faksi biasa serta beberapa pembudidaya keliling yang tidak dikenal. Di antara mereka, jiwa baru lahir dari Sang Agung dan dinasti Xia besar berdiri di luar juga, tidak berani memiliki pendapat. Sebelumnya ketika pasukan inti emas dari dinasti Yu Agung dibunuh oleh klan Taba, jiwa besar Yu yang baru lahir sangat marah dan ingin menuju reruntuhan kian besar. Namun, jiwa yang baru lahir dari klan Taba menyerang dan membunuhnya dalam 3 gerakan. Sampai sekarang, darah dari mayat Agung Yu Naschen Soul masih belum mengering. Berbaring di depan paviliun, tubuhnya masih hangat karena kematiannya yang menghebohkan. Itu bukan satu-satunya mayat di sekitar paviliun. Di wilayah utara, kekuatan gabungan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan hampir mutlak. Bab 545, Balas Dendam. Sepertinya dugu dari 4 klan bangsawan tidak akan mengirimkan satupun penguasa sempurna. Petik 2. Penguasa sempurna dari Stellar Luna Sekte menyesap tehnya dan berkata dengan iseng. Dugu Jian memiliki sifat introvert dan lahir dari seorang budak. Dia bahkan tidak membawa garis keturunan dari klan Dugu di dalam dirinya, itu normal bahwa tidak ada lord yang sempurna yang datang untuknya, kata penguasa sempurna dari klan Murong. Terlahir dari seorang pelayan, namun, dia berhasil memanjat jalannya melalui klan bangsawan seperti Dugus untuk mencapai tempatnya sekarang, mengalahkan setiap makhluk sempurna lainnya dari alam yang sama. Itu bukan hal yang mudah, keluh penguasa sempurna dari klan Yuan. Penguasa sempurna dari Sekte Pedang Menusuk Surgawi mengejek dengan ekspresi tidak bersahabat, anak itu dingin dan tidak berperasaan. Dia membunuh beberapa jenius sekte saya. Jika anak itu berhasil mendapatkan keberuntungan dan selamat dari pertarungan buah vermilion ini. Hehe. Petik 2. Dewa sempurna Sekte Pedang Menusuk Surgawi mengungkapkan niat membunuh melalui kata-katanya. Seluruh wilayah utara terguncang dengan munculnya buah vermilion. 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan memiliki kesepakatan diam dan mengirimkan berita bahwa jiwa yang baru lahir tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertarungan untuk buah vermilion sehingga generasi muda dapat memperjuangkannya dan menentukan kemenangan sendiri. Alasan mengapa jiwa baru lahir dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan ada di sini adalah untuk mencegah kecelakaan dan menghentikan jiwa baru lahir lainnya memasuki reruntuhan kian besar.
Pertarungan untuk buah vermilion kali ini memiliki arti yang luar biasa. Siapapun yang mendapatkan buah vermilion akan menjadi makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan bergabung untuk mencegah jiwa yang baru lahir mengganggu dan merusak keseimbangan itu. Oleh karena itu, bahkan jika sekte pedang menusuk surgawi ingin membunuh Du Gujian, mereka harus menunggu sampai pertarungan untuk buah vermilion selesai. Ratusan jiwa baru lahir berdiri di luar paviliun dihentikan oleh jiwa baru lahir dari 10 sekte atas dan 4 sekte bangsawan, siapapun yang menolak berakhir sebagai mayat di tanah. Untuk pertarungan buah vermilion kali ini, makhluk sempurna dari generasi muda harus bergantung pada diri mereka sendiri. Itu adalah badai besar dan paragon akan berlumuran darah untuk melihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Tiba-tiba, suara jubah yang mengiris udara bisa terdengar. Orang yang datang mengenakan jubah biru dan sangat cepat. Jiwa baru lahir lainnya telah tiba. Meskipun Naschen Souls mungkin tidak tergoda oleh buah vermilion, kemunculan istana bawah tanah mungkin membawa ke harta karun di dalamnya. Dibangun di tengah, paviliun dengan ratusan jiwa baru lahir berkumpul di sekitarnya terlalu mencolok. Menatap ke atas, ekspresi Perfected Lord berjubah biru berubah dan dia berbelok ke samping, ingin mengambil jalan memutar di sekitar paviliun. Berdengung. Suara pedang yang mengayun memenuhi langit. Garis putih cahaya pedang melintas dari paviliun seperti rantai dewa putih, hampir membelah kekosongan menjadi dua saat itu menghalangi jalan dewa kesempurnaan berjubah biru ke depan. Mau kemana, sesama Taois? Suara penguasa sempurna dari sekte pedang menusuk surgawi itu menyeramkan dan gemetar. Kemarilah, tidak ada jiwa baru yang diizinkan masuk ke reruntuhan kian besar. Penguasa sempurna dari sekte Stellar Luna berkomentar dengan dingin. Perfected Lord berjubah biru juga agak tenang dan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang dengan senyuman. Saya benar-benar tidak tahu tentang aturan itu. Aku akan pergi sekarang dan tidak mengganggu kalian. Petik 2. Kamu ingin pergi setelah datang ke sini. Tiba-tiba, sesosok hantu yang diselimuti kabut hitam muncul di belakang dewa kesempurnaan berjubah biru dan langsung melahapnya. Ah! Jeritan tragis terdengar di udara. Setelah 10 napas, kerangka putih yang mengenakan jubah biru jatuh dari udara. Kabut hitam menghilang dan seorang lelaki tua kurus memperlihatkan penampilan aslinya. Dengan aura mengerikan dan tatapan dingin, dia turun ke paviliun sambil memegang tongkat jalan. Penguasa sempurna dari sekte hantu gelap telah tiba. Sampai sekarang, penguasa sempurna dari 10 sekte atas diwakili dan ada juga penguasa sempurna dari 3 dari 4 klan bangsawan. Kerumunan itu tidak lagi terkejut dengan kematian penguasa sempurna berjubah biru. Segalanya dengan cepat kembali normal di luar paviliun dan diskusi pun terjadi. Saya mendengar bahwa penggarap pendirian Yayasan Ekstrim lahir di wilayah utara. Ya, tapi tidak ada kabar tentang dia setelah itu. Dia pasti dibunuh. Petik 2. Ini benar-benar generasi yang kacau dengan terlalu banyak paragon dan monster yang menjelma. Bahkan istana kaisar manusia muncul. Ini sangat mirip dengan masa keemasan zaman kuno di mana banyak kaisar bangkit. Petik 2. Malapetaka besar pasti akan menemani era besar. Meskipun kita semua adalah dewa yang sempurna, jalan kultivasi adalah jalan yang panjang. Siapa yang tahu jika kita bisa mengatasi semua bencana? Petik 2. Di cakrawala ribuan kilometer di atas paviliun, bejana roh berkilau yang tampak seperti permata berharga terbang dengan kecepatan tinggi. Di haluan, seorang pria dalam posisi lotus menghadap angin dengan rambut hitamnya berayun lembut, menampakkan wajah tampan yang tak tertandingi. Kulitnya bahkan sedikit berkilau dan menakjubkan. Duduk di haluan, ada martabat yang tak bisa dijelaskan padanya. Sementara dia hanya di alam Golden Core, ada kepercayaan di matanya yang bisa menekan segalanya. Seorang pria tua berdiri di belakang pria tampan itu. Tuan muda, Anda tidak perlu seserius ini. Bahkan jika semua paragon dari wilayah utara bersatu, tidak satupun dari mereka yang cocok untukmu, sementara lelaki tua itu berada di alam jiwa baru lahir, tangannya ditempatkan di sisinya saat dia berkata dengan hormat. Iya, petik 2. Pria tampan itu tersenyum lembut. Lawan saya akan berada di medan perang kuno menengah 20 tahun dari sekarang. Namun, berkumpulnya paragon wilayah utara karena kelahiran buah vermilion membuatku ingin keluar dan mengeksplorasi untuk melihat seberapa kuat paragon generasi ini. Petik 2. Kamu adalah keberadaan sempurna nomor 1 di wilayah utara, Tuan Muda. Bagaimana bisa salah satu dari paragon itu cocok untukmu? Orang tua itu menyatakan dengan bangga. Secara alami tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertarungan solo. Pria tampan itu menjawab dengan iseng, aku hanya ingin melihat apakah yang disebut paragon itu bisa menghentikanku mendapatkan buah vermilion jika mereka bekerja sama. Fufu, tanganku jadi gatal. Petik 2. Ada 2 orang lagi yang duduk di kabin kapal roh.
Salah satu dari mereka mengenakan jubah mewah dan memakai topeng, menutupi setiap bagian kulit yang terbuka di tubuhnya dan hanya memperlihatkan sepasang mata yang penuh dendam. Di depan orang itu duduk seorang pria parubaya dengan kulit kuning pucat yang terlihat seperti emas. Cunyu, bagaimana kalau tetap di sisiku? Jangan pergi dan berjuang untuk buah vermilion itu, kata pria parubaya itu perlahan. Jangan khawatir, kakek. Kakak senior Si adalah makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Aku tidak akan dalam bahaya mengikutinya. Petik 2. Suara pria bertopeng itu parau dan dia terdengar mengerikan, seolah-olah dia baru saja mengalami luka bakar. Iya, petik 2. Pria parubaya itu mengangguk. Ini juga bagus bagimu untuk pergi menjelajah dan berlatih dengannya. Jaga keamanan Anda. Simpan liontin giok ini bersamamu, itu cukup untuk bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari inti emas. Petik 2. Pria bertopeng itu menerimanya dan menggantungkannya di pinggangnya. Setelah hening beberapa saat, pria bertopeng itu mengangkat kepalanya dan menggeram, kakek, kamu harus membalas dendam untukku. Aku tidak akan berada dalam keadaan memalukan ini jika bukan karena Suzimo. Petik 2. Yakinlah, dia tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Istana Kaca adalah penguasa wilayah utara. Selama Suzimo tetap berada di wilayah utara, saya akan dapat mencarinya bahkan jika saya harus membalikkan bumi. Petik 2. Aku akan membuatnya membayar 100 kali lebih banyak untuk semua yang telah dia lakukan padamu. Dengan mengatakan itu, mata pria parubaya itu bersinar dingin dan dia melepaskan aura yang menakutkan dan menakutkan. Bahkan jiwa baru lahir tua yang berdiri di haluan ketakutan dan tersentak sebentar. Itu adalah kekuatan pembalikan Void, itu adalah seluruh dunia besar di atasnya. Pria parubaya itu melanjutkan, aku tidak akan muncul setelah mengirim kalian ke reruntuhan kian besar. Ada dinasti Zhou besar di dekat sini. Pada saat itu, saya akan menuju dan menanyakan apakah mereka punya berita tentang pemuda itu. Petik 2. Bab 546, dimulainya pertempuran. Kelahiran buah vermilion mengguncang seluruh wilayah utara dan paragon dikumpulkan. Saat tenggat waktu semakin dekat, para murid warisan dari 10 sekte atas semuanya telah tiba di reruntuhan kian besar. Mereka dari 4 klan bangsawan telah menunggu lama juga. Di perimeter luar, para jenius dari faksi dan sekte lain sedang menunggu waktu mereka bersama para pembudidaya keliling, menciptakan kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan. Hari ini, tiba-tiba, gelombang panas melesat dari istana. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan cahaya merah, seolah-olah matahari yang terik perlahan turun ke kedalaman istana saat itu menodai setengah cakrawala. Hahaha. Mata Taba Feng berbinar dan dia tertawa dengan niat bertempur yang tajam. Buah vermilion akan segera matang. Semuanya, ikuti aku dan bunuh jalan kita ke istana bawah tanah untuk mendapatkannya. Petik 2. Ayo pergi. Yuan Wujia melambaikan tangannya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ohoho. Kereta kuno dari klan bangsawan merobek celah-celah dengan suara gemuruh saat bendera perang mereka berkibar dengan cara yang menakutkan. Pembuluh roh dari 10 sekte atas melesat di udara dan tanduk mereka terdengar dengan aura yang menggigil. Taba Feng, Yuan Wujia dan Murong Wushuang berdiri di atas kereta mereka dan memandang ke dunia bawah. Di kapal roh, murid warisan dari 10 sekte atas berdiri dengan tangan mereka di belakang punggung mereka tanpa rasa takut, memperlihatkan tatapan yang kuat dan bersemangat di kedalaman mata mereka. Setelah 3 klan bangsawan dan 10 sekte atas, paragon yang tersisa dari seluruh tempat melonjak ke depan seperti gelombang tsunami. Di tanah, pendekar pedang berjubah hitam berjalan maju selangkah demi selangkah tanpa ekspresi dengan mata hilang yang sepertinya tidak bisa fokus. Yang aneh adalah tidak ada orang di sekitarnya sama sekali. Meskipun kerumunan itu padat, sebuah jalan terbuka secara naluriah saat bertemu dengan pendekar pedang berjubah hitam. Setelah itu membungkusnya, kerumunan itu berkumpul lagi. Di dalam istana, angin jahat bertiup dan hantu mengelilingi mereka. Jutaan tentara dunia lain berkumpul di tempat ini, membentuk awan gelap yang tidak bisa dihancurkan yang menyelimuti langit di atas istana. Meskipun tentara dunia lain di istana tidak hidup, mereka mempertahankan kebiasaan mereka dari kehidupan sebelumnya. Sekarang istana bertemu dengan musuh luar, semua tentara dunia lain berkumpul di sini untuk menjaganya. Membunuh, membunuh, membunuh. Jutaan tentara dunia lain berteriak dengan marah di kerumunan hitam yang padat. Itu memekakan telinga dan membentuk aura deras yang melonjak. Ledakan. 2 kekuatan yang berlawanan bertabrakan dan dunia berguncang, menyebabkan sebagian tembok yang tertinggal di istana runtuh. Satu sisi adalah paragon wilayah utara. Sisi lain adalah penjaga dari kerajaan nomor 1 di wilayah utara yang telah terbentang sepanjang sejarah.
Daging dan darah dimuntahkan saat tabrakan terjadi dan beberapa inti emas mati di tempat sementara tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya bubar, berubah menjadi ki jahat yang menghilang ke dalam kehampaan. Prajurit dunia lain yang berjumlah jutaan itu menakutkan. Namun, hampir semua paragon wilayah utara berkumpul di sini, ini adalah kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Paragon dari 4 klan bangsawan dan murid warisan dari 10 sekte atas membunuh jalan mereka dengan berbagai cara, mendorong ke dalam istana dengan cara yang pantang menyerah dan menghancurkan tentara dunia lain yang tak ada habisnya. Mu Dongqing dan Bai Yuhan mengikuti kerumunan dan bertukar pandang, keduanya bisa membaca keterkejutan di mata yang lain. Paragon itu terlalu menakutkan. Jika mereka berdua menerobos masuk ke istana dan bertemu dengan tentara dunia lain ini, mereka pasti akan mati. Namun, di hadapan mereka, bahkan ketika pengendara berkuda lapis baja berat yang paling menakutkan di istana bergegas, mereka tidak dapat menghentikan kereta kuno dari klan bangsawan dan bejana roh dari 10 sekte atas. Para pengendara lapis baja berat tidak bisa bertahan dari serangan kereta dan kapal perang dan hancur menjadi debu. Taba Feng memegang tombaknya dan Yuan Wujia memegang tombak emas bercabang 3 miliknya, berlari ke depan dengan kekuatan luar biasa untuk membunuh dalam pertarungan jarak dekat mereka tak terhentikan di kereta mereka. Wang Yan dari Blaze Columbus Valley berteriak dan lengan bajunya berkibar, memancarkan api merah yang mengubah tentara dunia lain di hadapannya menjadi abu. Membunuh, membunuh, membunuh. Dengan setiap kata yang diucapkan oleh teladan 7 pembunuhan sekte, auranya akan meningkat berlipat ganda dan dimanapun dia lewat akan berakhir dengan kehancuran. Ada kabut darah yang menyelimuti teladan sekte kabut darah sepanjang waktu dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Namun, ketika tentara dunia lain mendekat, mereka akan dimakan oleh kabut darah dan lenyap seluruhnya. Teladan The Dark Ghost Sect bahkan lebih menakutkan. Dia maju sambil menyulap segel tangan tanpa ekspresi. Namun, ketika tentara dunia lain menyerang, mereka sepertinya terpengaruh oleh kekuatan misterius. Cahaya merah di mata para prajurit dunia lain secara bertahap pingsan dan mereka mengelilingi teladan sekte hantu gelap, mendengarkan perintahnya dan melindunginya. Tak lama kemudian, jumlah tentara dunia lain yang berkumpul di sekitar orang itu meningkat secara konstan dan menjadi pasukan besar yang mendorong ke dalam istana. Metode berbagai paragon sangat kuat dan menakjubkan. Tidak butuh waktu lama bagi paragon untuk tiba di pintu masuk istana bawah tanah. Taba Feng tidak berhenti sama sekali dan langsung masuk dengan keretanya. Yuan Wujia, Murong Wushuang, dan paragon dari 10 sekte atas secara alami tidak mau ketinggalan dan menyerbu ke istana bawah tanah juga. Syukurlah, istana itu cukup besar sehingga tidak tampak sesak bahkan ketika para paragon memenuhi tempat itu dengan kereta mereka. Kabut merah tua yang menakutkan di istana bawah tanah yang bisa melahap makhluk hidup perlahan memudar. Ini berarti buah vermilion akan segera matang. Tidak ada lagi semburat hijau pada tubuh buah merah tua itu dan telah bersinar terang dengan warna merah tua. Bahkan melihatnya dari jauh, orang bisa merasakan energi esensi yang sangat besar yang terkandung di dalam buah. Beberapa pembudidaya membungkus dari samping dan mengamati pembudidaya di sekitarnya terus-menerus, khawatir mereka akan terbunuh secara tidak sengaja. Jumlah pembudidaya yang berkumpul di istana bawah tanah meningkat dengan buah vermilion di tengahnya. Mereka semua menjaga jarak satu sama lain dengan tatapan waspada. Tepat di depan, ada lebih dari 100 pembudidaya yang paling dekat dengan buah vermilion. Terlepas dari paragon dari 4 klan bangsawan dan murid warisan dari 10 sekte atas, ada juga paragon dari tempat lain. Secara alami, tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan ketika mereka melihat buah vermilion. Mu Dongqing dan Bai Yuhan berdiri di garis terluar, jelas bahwa mereka ingin menghindari masalah. Mereka berdua juga penasaran untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan buah vermilion dari kerumunan bertabur bintang ini dan menjadi makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, yang menggunakan dominasi atas orang lain. Meskipun hal-hal yang dianggap damai di istana bawah tanah saat ini, istana itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Keduanya bergetar meski jauh dari tengah. Alasan mengapa semua orang tidak menyerang adalah karena buah vermilion belum sepenuhnya matang. Setelah kabut merah yang mengelilingi buah vermilion tersebar sepenuhnya dan itu sepenuhnya matang, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara paragon dari wilayah utara akan pecah. Pada saat itu, paragon yang tak terhitung jumlahnya akan bermandikan darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan terkubur di reruntuhan ini. Pada waktu bersamaan, 1000 kaki jauh di bawah istana, seorang kultivator berjubah hijau terpelajar bangun dari kultivasinya yang diam, membuka matanya yang cemerlang perlahan. Ini akhirnya akan dimulai. Bergumam lembut, kultivator berjubah hijau memiliki ekspresi tenang dengan sedikit niat membunuh di matanya.
Bab 547, Kedatangan Monster yang Berinkarnasi. Ketika Suzimo bangkit, dia membuat khawatir rubah kecil yang bersandar padanya secara tidak sengaja. Dia duduk dan mengusap matanya yang mengantuk, menatapnya secara naluriah. Pandangan tunggal itu cukup untuk membuatnya terbangun sepenuhnya. Dengan rengekan, rubah kecil itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menutupi matanya dengan cakar kecilnya, menggerutu di dalam hati, "Sarjana bodoh, kau menelanjangi lagi." Suzimo melepas jubah hijaunya dan memperlihatkan tubuhnya yang hampir tanpa cacat. Mendiam sejenak, serangkaian retakan tiba-tiba terdengar dari tubuhnya saat tendon dan tulangnya bergema bersama. Tingginya bertambah dan dagingnya membesar, bahkan wajahnya pun berubah. Dalam sekejap, Suzimo berubah menjadi pria kekar dengan fitur kasar setinggi 2 meter. Dengan alis tebal dan mata besar, dia tidak lagi terlihat sopan. Rubah kecil itu mencuri pandang dan langsung tercengang dan tercengang. Mengapa dia berubah menjadi orang lain dalam sekejap mata? Aku pasti terlalu lelah karena tidur. Rubah kecil tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan mengusap matanya sebelum melihat lagi. Hasilnya sama saja. Dia awalnya bingung saat melihat orang asing. Namun, dia tenang dalam sekejap mata dan memiringkan kepalanya, menatap Suzimo dengan rasa ingin tahu. Meski penampilan Suzimo berubah, aura unik yang dimilikinya tidak berubah. Rubah kecil menghabiskan waktu ini dengan bermalas-malasan di sampingnya dan sangat akrab dengan aura itu. Mengambil kemeja linen kasar dari tas penyimpanannya, Suzimo mengenakannya. Kali ini, dia siap bertarung untuk buah Vermilion menggunakan identitas penerus Divine Phoenix Island. Kembali ke medan perang kuno, Suzimo membunuh para pembudidaya Glass Palace dan Malevolent Earth Sect yang tak terhitung jumlahnya. Kedua sekte super itu berada di wilayah utara. Suzimo tidak yakin apakah penerus dari dua sekte super itu akan pindah ke buah Vermilion. Namun, dia yakin pasti akan ada pertempuran ganas. Jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, bahkan jika dia mendapatkan buah Vermilion, dia akan menimbulkan amarah yang tak ada habisnya dan tidak mungkin dia tetap tinggal di wilayah utara. Cara teraman adalah bertarung untuk buah Vermilion sebagai penerus Divine Phoenix Island. Setelah mendapatkan buah Vermilion dan melarikan diri jauh, dia kemudian akan kembali ke penampilannya dan tidak ada yang bisa melacaknya. Selain itu, identitas penerus Pulau Phoenix Suci telah menyinggung banyak faksi teratas dan tidak masalah jika lebih banyak musuh diperoleh. Tentu saja, dengan ini, dia tidak bisa menggunakan banyak metode yang bisa mengeksposnya. The Ancient Dragonification Manual, Moon Concealment Bow, Blood Quencher dan bahkan Coiling Dragon Shell tidak dapat digunakan sama sekali. Selama periode waktu ini, dia telah menyempurnakan 27 pedang terbang kelas tertingginya. Namun, formasi pedang cahaya lilin terlalu mencolok dan dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Di permukaan, sepertinya kekuatan tempur Suzimo sangat menurun tanpa metode itu. Namun, pada kenyataannya, dengan Mystic Gold Silk Armor dan keabadian dan kultivasi iblisnya, Suzimo bahkan lebih menakutkan menggunakan identitas sebagai penerus Divine Phoenix Island. Dia adalah monster yang menjelma yang mengguncang seluruh daratan Tianhuang. Keberadaan iblis yang tidak bisa dilupakan oleh paragon yang tak terhitung jumlahnya akan turun ke wilayah utara. Di samping, rubah kecil itu sepertinya merasakan sesuatu ketika dia melihat aura pembunuh yang dipancarkan Suzimo. Dia berbalik dan melihat rubah kecil yang patuh di sampingnya. Meski sedikit enggan, dia masih berkata dengan lembut, "Aku akan pergi." Petik 2. Kemungkinan besar, akan sulit baginya untuk kembali setelah kepergian ini. Dia pasti akan melarikan diri dari reruntuhan kian besar saat dia mendapatkan buah Vermilion dan tidak akan kembali dengan santai. Mata rubah kecil yang berwarna hitam pekat seperti permata perlahan-lahan meredup saat dia menundukkan kepalanya, kekecewaannya hampir tidak bisa disembunyikan. Awalnya, dia mengira Suzimo bisa tinggal di sini dan tinggal bersamanya selamanya. Meskipun tempat ini sempit dan kecil dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini terasa bebas dan damai. Dia tidak merasa kesepian juga dengan seorang pendamping. Tapi sekarang Suzimo akan pergi, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Setelah merenung sejenak, Suzimo bertanya, "Apakah kamu ingin pergi denganku?" Rubah kecil kehilangan ekspresi dan diam. Dia sudah terbiasa dengan tempat ini setelah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kehadirannya terasa di setiap bebatuan dan sudut. Meskipun ibunya sudah meninggal dan masih, setiap kali dia melihat ibunya, rubah kecil itu akan tenang. Ini rumahnya. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini sebelumnya. Bahkan ketika dia dikurung di penangkaran oleh buaya raksasa lapis baja Scarlet, dia hanya berpikir untuk mengusirnya suatu hari daripada meninggalkan dirinya sendiri. Tapi sekarang,
Rubah kecil bingung apa yang harus dilakukan dan hanya bisa melihat Su Zimo secara langsung. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Dia bisa dengan kasar membaca pikiran rubah kecil itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Pria dan rubah itu saling memandang tanpa mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Su Zimo tersenyum, tidak apa-apa. Meski dunia luar menarik, namun juga penuh dengan bahaya. Mungkin bukan ide yang baik bagi Anda untuk meninggalkan tempat ini juga. Petik 2. Rubah kecil belum pernah meninggalkan gua sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jika dia pergi seperti itu, dia akan mirip dengan gadis muda yang bodoh dan naif yang dilempar ke alam liar, ada terlalu banyak orang yang bisa menyakitinya. Di masa lalu, Su Zimo membawa monyet menjauh dari pegunungan Changlang dan memelihara harimau roh di sisinya. Pada akhirnya, tidak ada kabar dari keduanya untuk waktu yang lama setelah mereka pergi dan bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah mereka masih hidup. Su Zimo khawatir dia mungkin tidak bisa merawatnya dengan baik setelah membawanya pergi. Jika itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk tetap di sini dan menjalani kehidupan yang damai jauh dari dunia luar. Rubah kecil tidak tinggal apa-apa dan hanya menatap Su Zimo dengan kosong tanpa berkedip. Berangsur-angsur, kabut mengaburkan matanya dengan cara yang menyedihkan. Su Zimo diam. Beberapa waktu kemudian, dia mengambil sikap tegas dan menekan keengganan di dalam hatinya sebelum berbalik, melangkah dengan langkah besar sambil melambaikan selamat tinggal kepada rubah kecil dari belakang. Rubah kecil menatap Su Zimo yang meninggalkan pandangan belakang dan kabut di matanya memadat, berubah menjadi dua air mata seukuran manik yang mengalir tanpa suara. Lama kemudian, rubah kecil itu mengendus dan mengulurkan tangan kecilnya untuk mencoba menyeka air matanya. Dia memiliki pandangan yang tegas, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Berlari kembali ke sebidang tanah tempat dia dilahirkan, dia menatap mayat iblis rubah. Bu, aku akan pergi. Petik 2. Meskipun sarjana itu memiliki kebiasaan buruk menelanjangi dan akan mengejek saya dari waktu ke waktu, dia adalah orang yang baik dan bercerita kepada saya. Petik 2. Rubah kecil tidak tahu mengapa ibunya datang ke sini. Dia tidak tahu mengapa ibunya menolak meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Dia benar-benar masih terlalu muda selama beberapa tahun pertama kelahirannya. Rubah kecil itu hanya memiliki perasaan samar bahwa ibunya sepertinya menjaga sesuatu di dalam gua ini. Itu pasti bukan buah vermilion di istana di atas gua. Selama sebulan terakhir, dia dan manusia adalah satu-satunya yang ada di dalam gua. Selama istirahat sambil menempa pedang terbangnya, Su Zimo sesekali akan menceritakan legenda aneh dari dunia fana dan berbagai pengetahuan tentang dunia kultivasi kepada rubah kecil. Dia pernah mendengar dia mengatakan bahwa di kampung halamannya, orang dikuburkan setelah kematian mereka. Dia bermaksud untuk mengubur rubah iblis di sini juga. Setelah melihat ibunya untuk terakhir kalinya, rubah kecil itu menggigit bibirnya dan menarik tubuh besar dari rubah iblis, menyeretnya ke dalam lahar yang panas dan membiarkannya tenggelam secara bertahap sampai menghilang. Begitu dia selesai dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat keranjang pemblokir api, berlari menuju ke arah yang ditinggalkan Su Zimo. Bab 548, Serang. Di istana bawah tanah, pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada buah merah tua yang cerah dan berkilau itu dan mereka tumbuh semakin kuat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok besar diam-diam mendekati dari kedalaman istana. Kabut di sekitar buah vermilion hampir tersebar seluruhnya. Buah vermilion benar-benar matang. Tiba-tiba, udara menjadi hening. Ada ketegangan dan tekanan. Banyak pembudidaya tidak bergerak kecuali mata keliling mereka yang melesat ke sekeliling, mereka bahkan tidak menyadari keringat membasahi wajah mereka. Mengingat situasi saat ini, gerakan sedikit apapun dapat menyebabkan pertarungan besar-besaran pecah di antara paragon. 10 Sekte Atas Wilayah Utara, Sekte Hantu Gelap, Sekte Stellar Luna, Lembah Blaze Columbus, Sekte Tanpa Bayangan, Sekte Pedang Menusuk Surgawi, Sekte Gerakan Surga, Sekte 7 Pembunuhan, Sekte Kabut Darah, Sekte Dewa Cakrawala Mistik, Sekte Harimau Naga. 4 klan bangsawan, Taba, Murong, Yuwen dan Guduk. Faksi kuat itu telah bertahan sepanjang sejarah dan berhasil bertahan melalui penghancuran kekaisaran kian besar di masa lalu dengan fondasi mereka yang tangguh. Tapi sekarang, semua paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan waspada dan tidak ada dari mereka yang berani menjadi yang pertama menyerang. Meskipun buah vermilion sudah matang, itu tepat di depan semua orang dan orang yang melakukan langkah pertama pasti akan rugi dan mungkin akan tenggelam dalam serangan semua orang. Hehe. Tiba-tiba, tawa Taba Feng memecah kesunyian. Buah vermilion ada di sini. Karena tidak ada yang berani mengambilnya, saya tidak akan bersikap sopan. Petik 2.
Menyurvei sekelilingnya dengan niat pertempuran yang sengit, Taba Feng mengambil langkah besar ke depan dengan tombak emas di tangan kanannya, berlari menuju buah vermilion dengan aura merendahkan. Semua orang yang hadir adalah semua paragon dari wilayah utara, yang terkuat dari generasi muda. Bahkan mereka yang bukan dari 10 sekte atas atau 4 klan bangsawan tidak merasa bahwa mereka lebih rendah dari Taba Feng dan secara alami tidak merasa takut. Paragon Dragon Tiger Sekte menderu dengan dingin. Taba Feng, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengambil buah vermilion dan memerintah tertinggi di wilayah utara. Memegang dua pentungan, teladan Sekte Harimau Naga memiliki aura yang mendominasi saat dia berdiri. Ledakan. Tombak emas bertabrakan dengan pentungan kembar dan mengeluarkan ledakan memekakkan telinga dengan bunga api. Itu bahkan perpecahan. Kedua belah pihak didorong ke belakang dengan tabrakan langsung itu. Di antara 10 sekte atas, Sekte Harimau Naga adalah satu-satunya yang fokus hanya pada temper tubuh. Master pendiri yang menetapkannya adalah sosok yang luar biasa di Tianhuang Daratan dan meninggalkan Sutra Harimau Naga. Dikatakan bahwa pada puncak kultivasinya, seseorang dapat menaklukkan naga dan membasmi harimau, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Pentungan kembar juga dikenal sebagai pentungan naga harimau. Tongkat di tangan kirinya terukir dengan pola rumit yang terlihat seperti sisik naga. Tongkat di tangan kanannya memiliki pola bunga kuning hitam yang mirip dengan yang ada di kulit harimau. Senjata yang mereka gunakan berdua adalah senjata roh kelas sempurna. Awalnya, pada kompetisi Sekte Great Zhou, kelahiran senjata roh yang sempurna sudah cukup untuk menggerakkan ibu kota dan menggoda inti emas yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, dua senjata roh sempurna ditampilkan saat dua paragon bertarung. Berdengung. Tiba-tiba, suara jelas dari pedang yang berdengung terdengar di kehampaan. Cahaya pedang menyala. Itu putih menyala dan merobek kekosongan menjadi dua. Teladan dari Sekte Pedang Menusuk Surgawi telah menyerang dan tebasannya menembus kehampaan. Awalnya tidak ada apa-apa di sana. Namun, sinar pedang menyinari sosok di udara yang mundur dengan tergesa-gesa dengan ekspresi bingung, menghindari gerakan membunuh selebar sehelai rambut. Itu adalah teladan dari Sekte Tanpa Bayangan yang mencoba mendekati buah vermilion dengan menyembunyikan dirinya sendiri. Namun, teladan Sekte Pedang Menusuk Surgawi melihatnya dan memaksanya keluar dengan satu tebasan. Paragon dari Sekte Hantu Gelap mengetuk kakinya dari tanah dan menyerbu ke arah buah vermilion seperti hantu tetapi dia dihalangi oleh seberkas api. Kamu. Ekspresi teladan Dark Ghost Sekte suram. Orang yang menyerang adalah Wang Yan dari Blaze Columbus Valley. Sebulan yang lalu, dia melarikan diri dari tempat ini dan dengan bantuan senior di sektenya, menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya dan bahkan mengembangkan kultivasinya. Dia tidak hanya kembali untuk buah vermilion, tetapi juga untuk balas dendam. Saat teladan Blood Mist Sekte bergerak, bintang raksasa muncul di hadapannya. Teladan Stellar Luna Sekte telah menyerang. Paragon dari Heaven Motion Sect, Seven Kills Sect, Yuan Wujia, Murong Wushuang dan semua orang menyerang baik secara berpasangan atau dalam pertarungan tiga arah. Situasinya benar-benar kacau. Semua paragon lain di wilayah utara mengambil kesempatan untuk menyerang. Seorang kultivator berwajah panjang mengandalkan kecepatan teknik gerakannya dan menghindari beberapa serangan fatal berturut-turut, menyerang buah vermilion. Sebelum dia bisa mencapainya, kabut darah muncul di hadapannya dan melahapnya sepenuhnya, tidak meninggalkan mayat. Beberapa jenius lain yang mencoba mendekat juga dihancurkan oleh tombak Taba Feng. Battle Royal antara paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan sangat menakutkan karena neraka dan setiap pembudidaya yang mendekat langsung dicincang. Banyak paragon yang hadir sangat konservatif dan belum memberikan semuanya. Jika ada teladan yang mulai menggunakan fenomena inti emas dan menyebabkan ancaman bagi orang lain, itu pasti akan menyebabkan reaksi berantai dan Battle Royal itu akan berubah menjadi lebih berdarah dan kejam. Mu Dongqing dan Bai Yuhan berdiri di garis terluar dan melihat pertempuran sengit paragon dengan ekspresi pucat. Ini adalah representasi sempurna dari betapa biadab dan kejamnya dunia kultivasi. Mereka berdua menyaksikan orang yang dikenal sebagai inti emas nomor satu dari Great Sang hanya untuk dipukuli oleh paragon Dragon Tiger Truncheon dari Dragon Tiger Sekte berulang kali. Orang itu hanya berhasil melepaskan fenomena inti emasnya di tengah jalan ketika dia dibunuh oleh teladan Sekte Harimau Naga dan mati di tempat. Orang jenius di dunia kultivasi sama sekali tidak berharga saat ini. Hanya mereka yang bisa selamat dari baptisan darah yang bisa dianggap sebagai paragon sejati dari wilayah utara. Ini terlalu menakutkan. Bai Yuhan berkomentar dengan lembut, paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan sedang bertarung di sekitar buah vermilion. Siapapun yang ingin mendapatkan buah vermilion harus melewati mereka dan pasti akan gagal. Petik 2. Mu Dongqing mengangguk. Itu benar,
Kekuatan tempur mereka benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Pada saat itu, sesosok tubuh yang tinggi dan kekar bergegas ke kerumunan. Pria kekar itu mengenakan pakaian linen kasar yang memperlihatkan lengannya yang tebal dan berotot. Ekspresinya kaku dan kemanapun dia lewat, semuanya terbalik saat dia menyerbu tepat ke tengah medan perang. Orang lain yang ingin mati. Petik 2. Bai Yuhan menggelengkan kepalanya dan mendesah lembut. Dalam waktu singkat ini, ratusan inti emas telah binasa di medan perang. Setiap teladan yang ingin mendekati buah vermilion pasti akan dibantai oleh paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan tanpa ampun. Dalam sekejap mata, pria kekar itu sudah mendekat dan bertarung melawan teladan sekte kabut darah. Sudah ada lusinan inti emas yang telah mati di tangan teladan sekte kabut darah sekarang. Mengontrol kabut darahnya, teladan itu melahap segalanya dan tidak ada yang tidak bisa dia korosi dan makan. Faktanya, Mu Dongqing dan Bai Yuhan melihat beberapa fenomena pelepasan inti emas yang dilahap oleh kabut darahnya sepenuhnya. Kamu pasti punya keinginan mati. Ketika dia melihat bahwa pria kekar itu tidak berniat memperlambat, teladan sekte kabut darah mencibir dan melepaskan kabut darahnya untuk menelan yang pertama. Skram! Suaranya menggelegar dan gemetar. Tidak hanya pria kekar itu tidak menghindar atau menghindar, tatapannya seperti kilat dan ketika dia berbicara, ada aura kuat yang menyembur dari tubuhnya seperti gelombang tsunami. Darah tsunami. Murid teladan sekte kabut darah mengerut dan ekspresinya berubah drastis. Dengan kidarah yang sangat deras, pria kekar itu memaksa kembali kabut darah yang masuk secara instan. Kabut darah yang tak terhentikan tidak bisa mendekati dia sama sekali. Pria kekar tidak berhenti di situ dan mengulurkan telapak tangannya yang besar, menamparkan kabut darah secara langsung. Uff! Kepala besar terangkat ke udara dengan mata melebar. Serangan tunggal oleh pria kekar itu membubarkan kabut darah. Seketika, teladan sekte kabut darah mati di tempat dengan penyesalan bahkan tanpa kesempatan untuk melepaskan fenomena inti emasnya. Bab 549, Membunuh Paragon dalam Suksesi. Medan perang awalnya kacau bertemu dengan jeda sesaat dengan kematian teladan sekte kabut darah. Itu terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka teladan dari sekte kabut darah akan mati. Kurang dari itu, tidak ada yang mengira dia akan mati melawan satu gerakan pun dari pria kekar ini yang muncul entah dari mana. Kepalanya dikirim terbang dengan satu tamparan. Faktanya, banyak pembudidaya yang hadir bahkan belum berhasil menangkap penampilan pria kekar itu dengan jelas. Keributan pecah di antara kerumunan. Variabel telah terjadi. Beraninya kamu. Teladan mistik firmamen Divine Cult berteriak dengan marah ketika dia melihat bahwa pria kekar itu sudah hampir mencapai buah vermilion. Ledakan. Kuali surgawi besar turun dari langit dengan pancaran menyilaukan dan aura menakutkan yang bisa menekan semua makhluk hidup. Ekspresi pria kekar itu tidak berubah dan dia tidak berhenti sama sekali. Garis keturunannya meledak bersama dua cahaya surgawi dari matanya saat pembuluh darah di lengannya terbuka sementara ototnya diikat bersama seperti baja cair. Dia melontarkan pukulan ke udara. Bang! Ledakan keras terdengar di udara. Apakah dia gila? Dia mencoba untuk melawan senjata roh kelas tertinggi dengan tangan kosong. Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik baginya untuk meremehkan paragon dari wilayah utara seperti itu. Petik 2. Komentar bisa didengar dari kerumunan. Tanganmu adalah milikku. Mata teladan mistik firmamen Divine Cult bersinar dengan kejam saat dia mengendalikan kuali Divine untuk menghancurkan dengan keras ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu tidak menghindar atau menghindar dan daging di tinjunya membesar dengan cepat, menyerupai segel raksasa yang mengeluarkan bau darah yang menyengat. Ledakan. Tinju dan kuali dewa bertabrakan dengan ledakan besar. Setelah jeda sesaat, serangkaian suara retak bergema dari kuali surgawi. Sungguh sangat tragis dan garis tipis terlihat terbentuk di permukaan kuali. Set. Semua pembudidaya yang hadir tersentak kaget. Saat berikutnya, kuali surgawi ditolak lebih dari 100 kaki jauhnya dan cahayanya redup. Para pembudidaya yang menyaksikan itu tercengang dan mata mereka dipenuhi keheranan. Tidak ada yang menyangka bahwa pria kekar tak dikenal itu akan mampu mengambil senjata roh kelas tertinggi dengan tangan kosong dan bahkan menerbangkannya. Tubuh macam apa itu? Mungkinkah orang itu memakai semacam senjata roh sarung tangan yang sempurna atau terhubung? Kalau tidak, apa yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Kejutan itu bahkan lebih besar untuk teladan mistik firmamen Divine Cult yang langsung bertarung. Darah terkuras dari wajahnya dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Itu terlalu mendominasi. Satu pukulan dari pria kekar itu hampir menghancurkan kuali sucinya. Kamu, petik 2. Saat teladan mistik firmamen Divine Cult berbicara dengan satu kata, pria kekar itu telah tiba di hadapannya dalam sekejap dengan keganasan yang mencekik.
Bernapas menjadi sulit baginya dan dia harus menelan apapun yang ingin dia katakan kembali. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Meskipun teladan mistik firmamen Divine Cult linglung, pria kekar itu tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk membunuh, menebas pedang dingin di tangannya ke depan. Ki darah menyebar. Tidak baik. Paragon dari mistik firmamen Divine Cult tersentak kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali dan segera melepaskan fenomena inti emasnya. Aduh! Mendadak. Suara tragis hantu yang meratap bisa terdengar saat pedang pria kekar itu mengiris udara, mengganggu pikiran seseorang secara instan. Teladan mistik firmamen Divine Cult tidak dapat mendukung fenomena inti emasnya sepenuhnya dan itu menghilang pada saat gangguannya. Sudah berakhir, disinilah aku mati. Seketika, hatinya hancur. Puff! Sinar pedang menyala. Garis merah tipis muncul di tenggorokan paragon mistik firmamen Divine Cult, meluas perlahan sebelum berubah menjadi kabut darah yang menodai kekosongan. Teladan mistik firmamen Divine Cult telah diiris di tenggorokan dan mati di tempat. Dari saat dia muncul, pria kekar itu telah menyerang sebanyak 3 kali dan 2 paragon mati. Apa di dunia kultivasi orang itu? Dia tampaknya hanya berada di Golden Core tahap awal. Petik 2. Apa? Banyak pembudidaya yang menonton terkejut dan menggunakan spirit piring art mereka pada pria kekar itu. Dia benar-benar di Golden Core tahap awal. Suara kerumunan semakin keras. Namun, situasi di medan perang telah menjadi lebih konyol dengan masuknya pria kekar itu. Setelah membunuh 2 orang berturut-turut, pria kekar itu sekarang memiliki jalan yang agak kosong antara dia dan buah vermilion tanpa halangan apapun. Pada saat itu, satu-satunya yang paling dekat dengan pria kekar dengan potensi untuk menghentikannya berada di sisinya, teladan dari Sekte Pedang Menusuk Surgawi dan pendekar pedang berjubah hitam. Pedang pendekar berjubah hitam itu berada di sarungnya yang hitam pekat sepanjang waktu. Sampai saat pertempuran ini, dia belum menariknya sama sekali. Setiap kali dia menyerang, pendekar berjubah hitam itu dengan tangan kosong dan menggunakan jarinya sebagai pengganti pedangnya, membunuh musuhnya dengan aliran pedang ki. Pada saat itu, mata yang awalnya linglung dari pendekar pedang berjubah hitam yang tidak dapat menemukan titik fokus mulai berkumpul saat melihat kekuatan pria kekar itu. Cahaya dari pupil matanya berkumpul seperti 2 pedang yang sangat tajam yang mengeluarkan perasaan dingin. Perlahan, tangan kanan pendekar berjubah hitam itu menyentuh gagang pedangnya. Dia bisa menyerang kapan saja. Ketika mereka menyadari itu, Taba Feng, Yuan Wujia dan yang lainnya mencemooh secara internal. Di mata mereka, pria kekar itu sudah mati. Merasakan sesuatu, pria kekar itu mengalihkan pandangannya ke pendekar pedang berjubah hitam. Pendekar berjubah hitam memberinya rasa bahaya yang ekstrim. Itu benar-benar orang yang menakutkan. Diakui di dunia kultivasi bahwa pembudidaya pedang memiliki kekuatan membunuh terkuat. Di Tianhuang Daratan, sekte terkuat untuk pembudidaya pedang adalah Sekte Pedang dari 9 sekte abadi. Pria kekar itu telah bertukar pukulan dengan teladan pedang sekte sebelumnya. Namun, perasaan yang dikeluarkan pendekar berjubah hitam itu bahkan lebih berbahaya daripada teladan pedang sekte. Meski begitu, pria kekar itu tidak berhenti di jalurnya. Jika dia ingin mendapatkan buah vermilion, dia harus membanjiri segalanya dengan kekuatan gemuruh tanpa ragu-ragu untuk membiarkan siapapun bereaksi padanya. Berani-beraninya Beasteris Jingan yang tidak dikenal ini mencoba untuk mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun. Sebelum swordsman berjubah hitam menyerang, teladan dari Heavenly Piercing Sword Sekte di sisi lain kehilangan ketenangannya dan berteriak. Bergerak bersama pedangnya, dia muncul di hadapan pria kekar itu dalam sekejap. Pendekar berjubah hitam sedikit mengernyit ketika dia melihat serangan teladan Heavenly Piercing Sword Sekte. Tangan kanannya yang awalnya ada di gagang pedangnya bergerak perlahan sekali lagi. Berdengung. Sebuah pedang bergetar dengan sinar yang menyilaukan. 5 pola roh bersinar dan pedang itu melepaskan aura pembunuhan yang sepertinya bisa menembus segala sesuatu di dunia. Senjata roh yang sempurna. Pria kekar itu menyempitkan pandangannya saat dia melihat pedang yang masuk. Satu-satunya pertimbangannya adalah pendekar pedang berjubah hitam di sisi lain. Namun, pada saat ini, pendekar pedang berjubah hitam telah mengambil 2 langkah mundur, jelas bahwa dia tidak ingin bergabung dengan teladan Sekte Pedang Menusuk Surgawi. Merasa lega, pria kekar itu mengayunkan pedangnya ke arah pedang yang masuk. Aduh! Pedang itu meluncur melalui kehampaan dan melepaskan suara tragis hantu yang meraung sekali lagi, seolah-olah hantu mengelilingi mereka. Trik Puni. Teladan Heavenly Piercing Sword Sek mencibir dan menjentikkan pergelangan tangannya, menyebabkan pedangnya berdengung. Dentang, dentang.
Saat pedang berdengung, itu melepaskan ketajaman tak terbatas yang menekan ratapan tragis secara instan sambil mengiris hantu menjadi debu. Bab 550, mendapatkan buah vermilion. Pedang dan pedang bertabrakan. Melekat. Dentang. Suara logam terdengar di medan perang dan percikan api terbang. Sekte Pedang Menusuk Surgawi adalah satu-satunya sekte budidaya pedang di antara 10 sekte atas wilayah utara. Pedang klasik khas mereka, Heaven Piercing 13 Swords, terkenal di dunia kultivasi dan posisi pedangnya tak tertandingi. Sebagian besar waktu, lawan akan diganggu oleh Heaven Piercing 13 Swords saat mereka mulai menyerang dan akan meringis kesakitan yang tak tertahankan. Saat Heaven Piercing 13 Swords dilepaskan, para pembudidaya lawan tidak akan bisa melepaskan keterampilan mereka sepenuhnya. Setelah beberapa kali tebasan, mereka akan dirugikan dan akan sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Namun, pria kekar itu tidak tergerak dan memiliki ekspresi tenang. Di tangannya, pedangnya tampak seperti makhluk hidup dan teknik pedangnya sangat tepat, itu tidak kalah dengan Heaven Piercing 13 Swords dan dia bahkan mendapatkan sedikit keuntungan. Teknik pedang itu. Bai Yuhan mengerutkan kening dalam-dalam. Daripada tepat, dia melihat teknik pedang pria kekar itu sebagai hal yang menyeramkan. Setiap tebasan dari pedang datang pada sudut yang rumit dan lintasannya tidak bisa dilacak. Lebih dari itu, setiap tebasan berakibat fatal. Saat Bai Yuhan menatap teknik pedang pria kekar itu, pemandangan yang kabur dan menakutkan tampak terungkap di depan matanya. Ada banyak hantu. Ada sungai darah. Ada tulang putih di sekeliling. Ada mayat berjalan. Pria kekar itu tampak seperti dikelilingi oleh neraka tak berujung dengan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dan kerangka yang berjuang dan melolong di dalam. Dengan ekspresi yang mengerikan, sosok mungil Bai Yuhan mulai gemetar. Bang! Dia merasakan dorongan berat di bahunya dan terbangun karena tersentak. Tanpa sadar, dia sudah berkeringat dingin. Teknik pedang itu sangat menakutkan dan sepertinya tidak ortodoks. Jangan menatapnya, itu bisa mempengaruhi pikiranmu. Petik 2. Suara Mu Dongqing terdengar. Bai Yuhan mengangguk dengan perasaan gentar. Melihat bahwa dia sudah merasa seperti itu meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan teladan sekte pedang menusuk surgawi saat ini. Dentang. Pedang dan pedang bertabrakan. Pria kekar itu melepaskan cengkeramannya dan pedang itu meninggalkan tangannya, membungkus pedang pihak lain dan mengiris tenggorokan teladan sekte pedang menusuk surgawi. Tebasan itu sepertinya mustahil dan datang tanpa peringatan. Khawatir, teladan sekte pedang menusuk surgawi mundur dengan tergesa-gesa. Sing. Bagian depan kemejanya diiris terbuka dengan darah merembes. Sementara lukanya tidak dalam, teladan sekte pedang menusuk surgawi basah oleh keringat dingin, dia akan terbunuh oleh tebasan itu jika dia tidak berhasil mundur tepat waktu. Sebelum dia bisa bereaksi, penglihatannya menjadi kabur dan pria kekar itu sudah melewatinya dan tiba di buah vermilion. Dengan satu sapuan, yang terakhir mendapatkan buah merah yang lezat itu. Dia berhasil mendapatkannya. Bai Yuhan berseru, dari mana pria itu? Dia luar biasa. Petik 2. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Buah vermilion telah berada di sana sejak dimulainya pertempuran dan tidak satupun dari paragon itu memiliki kesempatan untuk mencabutnya. Namun, semua orang tahu bahwa siapapun yang mendapatkan buah vermilion akan menjadi target semua orang. Petik 2. Maksudmu mengatakan, orang itu tidak jauh dari kematiannya sekarang setelah dia memetik buah vermilion. Petik 2. Di medan perang. Bersamaan dengan itu, semua paragon menghentikan apa yang mereka lakukan dan tatapan semua orang tertuju pada pria kekar itu. Itu dia. Akhirnya, seorang kultivator dari kerumunan mengenali pria kekar itu dan berseru dengan suara gemetar. Dia monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Pria kekar itu adalah Su Zimo yang telah keluar dari gua. Taba Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Sebagian besar inti emas yang hadir berada pada tahap akhir atau inti emas yang disempurnakan dan secara alami tidak melihat Su Zimo di medan perang kuno dasar. Namun, beberapa pembudidaya di kerumunan pernah menyaksikan pemandangan tak terlupakan di bawah istana Kaisar Manusia dari kejauhan. Munculnya pria kekar itu terukir jauh di ingatan beberapa orang itu. Dia adalah eksistensi mimpi buruk. Monster Divine Phoenix Island menjelma. Meskipun banyak paragon yang hadir waspada, tidak satupun dari mereka yang menakutkan. Semuanya pembunuh dan hanya ingin mencabik-cabik Su Zimo. Untuk berpikir bahwa bahkan penerus Pulau Phoenix Suci akan datang untuk buah vermilion. Menarik, kata Yuan Wujia dengan senyum palsu. Teladan Sekte Harimau Naga memiliki ekspresi tidak bersahabat dan berteriak, sejak kapan penerus Pulau Phoenix Suci bergabung dengan Sekte Iblis? Teknik pedang itu sebelumnya jelas sekali adalah pedang Asura dari Sekte Iblis. Petik 2.
Dia bukan satu-satunya, sebagian besar orang yang hadir mengenali teknik pedang Suzimo. Ekspresi Suzimo tenang, dia berharap akan diakui sebagai penerus Divine Phoenix Island. Dia menempatkan buah vermilion di tas penyimpanannya karena sekarang bukan waktunya untuk mengkonsumsinya. Buah vermilion memiliki energi yang sangat besar dan dia hanya bisa mencerna dan menyerapnya dalam budidaya pengasingan. Mengkonsumsi buah vermilion di medan perang mirip dengan bunuh diri. Sekarang setelah dia berhasil memetik buah vermilion dengan sukses, selama dia bisa melarikan diri dan melarikan diri dari pengejaran semua orang, dia akan bebas. Kudengar kau monster nomor 1 yang berinkarnasi sepanjang sejarah. Sudah waktunya bagi saya untuk menguji dan melihat apakah Anda memenuhi reputasi itu. Petik 2. Taba Feng memiliki niat bertempur yang sengit dan membanting tombak emasnya dengan keras ke tanah. Bumi terbelah dan mengungkapkan serangkaian retakan sementara kerikil dan pasir terbang kemana-mana, aura Taba Feng sangat deras. Agar adil, sebagian besar pembudidaya yang hadir telah mendengar tentang monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi tetapi ada sedikit yang benar-benar takut padanya. Selanjutnya, kebanyakan dari mereka berada di tahap akhir atau Golden Core yang disempurnakan sementara Suzimo hanya di tahap awal. Murong Wushuang berkomentar dengan acuh tak acuh, aku dengar kamu pernah memasuki istana Kaisar Manusia. Saya yakin Anda pasti mendapat banyak manfaat darinya. Petik 2. Kata-kata itu menyebabkan kehebohan besar di kerumunan. Beberapa pembudidaya yang awalnya berencana untuk tidak terlibat kini tergoda. Siapa yang tidak akan tergoda untuk mendapatkan warisan Istana Kaisar Manusia? Serahkan buah vermilion dan warisan Istana Kaisar Manusia dan kami bisa meninggalkanmu dengan mayat. Paragon Seven Kills Sekte memegang dua belati dan matanya berkobar dengan niat membunuh yang hampir seperti korporeal. Hahaha. Suzimo mengangkat kepalanya dengan tawa liar dan mengarahkan pedangnya ke sekelompok paragon yang menghalangi jalannya, mengangguk. Bagus. Sungguh sombong. Kamu ingin membunuhku bahkan jika aku menyerahkan buah vermilion. Mari kita lihat berapa banyak dari Anda paragon yang berhasil bertahan hidup saya hari ini. Petik 2. Setan. Paragon Dragon Tiger Sekte memegang pentungan dan berteriak dengan kekuatan surgawi, ini bukan medan perang kuno. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi kurang ajar. Petik 2. Apa yang dapat kamu lakukan padaku jika aku ingin kurang ajar? Suzimo mencibir dan mendekati teladan Sekte Harimau Naga dengan langkah besar. Dengan dingin, dia berkomentar dengan tatapan dingin, siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar dan tatapannya seperti listrik. Dengan aura yang mengintimidasi, sosok yang tingginya lebih dari 2 meter itu tampak seperti makhluk yang sangat hebat yang bisa membunuh makhluk abadi yang melesat. Membunuh. Paragon meraung serempak dan menyerang secara bersamaan. Seketika, kekosongan bersinar dengan cahaya roh yang terang. 10 paragon terbang ke udara, berkilau seperti 10 matahari yang terik. Taba Feng, Yuan Wujia dan Sekte Harimau Naga, 3 pembudidaya yang paling jitu dalam pertempuran jarak dekat telah mendekat. Sebuah tombak emas bercabang 3 dan pentungan naga harimau terbang di udara. Pedang terbang, belati, tombak, dan senjata roh lainnya berubah menjadi seberkas cahaya yang datang seketika dengan niat mengerikan juga. Di ranah kultivasi yang sama, siapa yang bisa bertahan melawan serangan gabungan dari 10 paragon itu?